Seiring dihentikannya operasional sejumlah isoter, sudah ada rumah sakit yang membuka layanan COVID-19 untuk pasien umum. Lantas seperti apa praktiknya? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Rumah Sakit Pertamina Jaya Cempaka Putih, Jakarta. Selamat siang, Dika. Apa yang membuat rumah sakit di sana sudah mulai menerima pasien umum? Ya, selamat siang Reza. Tentu ini adalah kabar baik untuk kita semua karena sejumlah tempat isolasi terpadu di DKI Jakarta termasuk rumah sakit khusus yang menangani pasien COVID-19 sudah terus mengalami penurunan secara jumlah pasien yang dirawat. Bahkan beberapa rumah sakit dan juga tempat isolasi terpadu sudah tidak lagi merawat satupun pasien COVID-19. Tadi saya melihat ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur yang dialihfungsikan sejak bulan Juli lalu menjadi tempat isolasi terpadu, termasuk juga rumah sakit ekstensi dari RSPJ Cempaka Putih untuk membuka layanan bagi pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Kini sudah tidak lagi merawat pasien COVID-19 terhitung sejak akhir September lalu. Tentu ini adalah imbas positif dari terus melandainya kurva penularan COVID-19. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, Reza, saya sudah bersama dengan Direktur Rumah Sakit Pertamina Jaya, Sri Utaminingsih. Selamat siang, Ibu. Akhirnya RSPJ bisa merawat pasien non-COVID, Bu. Setelah 17 bulan, 100% lebih merawat pasien COVID-19. Bagaimana perjalanannya, kurvanya seperti apa, Bu? Kalau kita mengenang masa di bulan Mei, Juni, Juli, itu saat ini adalah suatu keberkahan yang luar biasa. Jadi kita sudah per 1 Oktober, kita sudah benar-benar sudah tidak merawat satupun pasien COVID, baik di Rumah Sakit Pertamina Jaya maupun yang di RSPJ Ekstensi yang di Asrama Haji. Jadi kami sudah siap untuk kembali melayani pasien non-COVID untuk semua layanan. Oke, tapi apakah jika ada pasien COVID lagi, mudah-mudahan tidak ya Bu ya, masih bisa diterima di rumah sakit ini, Bu? Kami tetap melayani jika ada pasien COVID, tetapi kami akan melokalisir di tempat yang lebih khusus untuk COVID, karena kami masih punya rumah sakit ekstensi di Asrama Haji, mungkin kita bisa lokalisir di sana. Oke, bagaimana pihak dari RSPJ meyakinkan pasien non-COVID untuk kembali berobat, baik itu rawat jalan ataupun juga rawat inap di rumah sakit yang tadinya 100% merawat pasien COVID? Tentunya banyak hal yang harus kami lakukan untuk merubah image masyarakat yang setelah kami melayani sejak April 2020. Sebagai COVID, tentu image di masyarakat itu masih sangat menempel ya, bahwa kami sakit COVID. Jadi yang pertama kita harus meyakinkan kepada semua masyarakat bahwa hampir 100% semua nakes kami itu sudah melakukan vaksinasi yang ketiga dengan Moderna. Kemudian semua peralatan, semua ruangan sudah kita lakukan dekontaminasi, desinfeksi, semua peralatan sesuai dengan prosedur. Kemudian jika pun nanti kita ada pasien COVID, dia udah ruangan IGD-nya udah terpisah. Jadi jika kita lihat ke belakang, sudah tidak ada lagi tanda-tanda zona merah gitu ya, hati-hati COVID. Kemudian dengan memastikan keamanan, kita bisa lihat petugas saya di belakang sudah tidak lagi menggunakan APD level 3 yang memastikan bahwa memang kami insya Allah aman. Oke, amin. Kalau kita lihat kilas balik lagi, Bu, di puncak penularan COVID-19 di bulan Juli sampai Agustus lalu itu seperti apa sih kondisi di sini? Kalau kita lihat sekarang mungkin halaman kami cukup lapang gitu ya. Pada bulan Juni, Juli ada 2 tenda. Yang satu ada di dekat IGD, yang satu di depan saya. Jadi IGD pada saat itu kami alihfungsikan untuk dapat menambah ruang rawat inap pasien-pasien konfirmasi. Jadi IGD-nya kita bisa geser keluar dan bed-bed yang ada semuanya kita mobilisasi ke IGD. Sehingga terlihat bahwa semua ruangan bisa dijadikan tempat rawat inap, bahkan sampai ke lorong IGD. Tapi kalau saat ini kita lihat sudah sangat lapang dan sangat bahagia saya hari ini. Oke, tentu ini sangat membahagiakan dan semoga situasi di bulan Juli dan Agustus lalu tidak terulang kembali ya Bu ya. Amin. Reza, itu tadi keterangan dari Direktur dari Rumah Sakit Pertamina Jaya. Dan kalau boleh saya merekap lagi bahwa jumlah pasien yang dirawat juga semakin berkurang di Wisma Atlet atau di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Tercatat sejak Senin sore kemarin
ada 266 pasien yang masih dirawat atau dengan tingkat hunian 3,38%. Tentu ini jauh berbeda jika kita bandingkan dengan bulan Juli lalu yang masih merawat sekitar 7.000 sampai 8.000 orang pasien. Dan meski kita tahu bahwa kurva penularan COVID-19 terus melandai, protokol kesehatan masih tetap harus ditegakkan, kita masih harus tetap waspada karena corona sejatinya masih ada, dan kedisiplinan kita lah yang menjadi kunci agar situasi yang baik ini tetap terjaga. Reza. Baik, Mahardika Utama, terima kasih atas laporan Anda. Selalu berhati-hati dan selamat bertugas kembali.